Pandangan pesulap merah terkait dengan kasus Vina. Ya mungkin Mas Samet kita nanti bisa bacain ya, terkait dengan pesulap merah atau Marcel Radival yang tentunya berkomentar terkait ya, walaupun tidak secara spesifik beliau menyebutkan film Vina sebelum 7 hari atau kisah Vina di dunia nyata gitu, tapi beliau itu hanya menyebutkan bahwasanya ada bumbu-bumbu marketing tentang kerasukan. Betul. Gitu. Artinya di sini apa? Marcel Radival tidak meyakini hal-hal seperti itu. Artinya Marcel Radival menentang adanya hal-hal seperti itu. Betul. Nah, kalau dari pandangan apa yang dilihat dari Mas Marcel nanti kita akan ungkap di sini ya, teman-teman. Nah, sebelumnya Mas Samet coba dibacain dulu apa yang dituliskan sama Marcel Radival. Ini yang dituliskan oleh Mas Marcel Radival yang terhormat ya. Ya, ketahuan dah tuh dobolnya teknik marketing film horor. Nggak semua film horor mempraktekkan trik dobol marketing ini sih, apa ada. Dan ini screenshot dari orang yang bertanya sama Mas Marcel. Maaf banget, tapi aku nggak tahu ini asli kesurupan atau enggak. Tapi teman aku pernah disuruh tim filmnya sebelum masuk bioskop. Emang beneran dicari orang-orang random gitu buat pura-pura kesurupan di bioskop. Terus dibayar 500 kalau nggak salah. Biar viral, biar rame filmnya yang nonton, yang ngevideoin juga biar bayar. Tapi kalau ini aku nggak tahu asli atau palsu. Berarti ini maksudnya Cirinda ini. Ya, jadi di situ itu ada lagi yang ditulis sama Marcel Radival di bawahnya mungkin Mas Samet? Ya. Nggak ada ya? Habis. Oke. Jadi di sini secara tidak langsung Mas Marcel Radival kan mengutip ya suatu pernyataan bahwasanya ada perfilman yang masuk ke teater, ke bioskop, kemudian dengan membayar mereka ya kemasukan pas lagi nonton ya, itu adalah sarana marketing, sarana menaikkan film itu. Tentunya film itu bergenre horor ya, misteri, bukan drama bukan drama percintaan pastinya. Jadi ini yang horor-horor. Nah, disinilah Mas Marcel Radival mengatakan trik dobol marketing. Ya. Kita tahu ya Mas Marcel ini kalau namanya kesurupan, beliau sudah mungkin pernah mengujinya bahwasanya kerasukan itu adalah persoalan psikolog, ya, mental daripada seseorang, ya. Tapi begitupun juga dibenarkan sama Mbak Priska Indigo, yang terjadi sama Linda bukanlah kerasukan, ya, bukanlah kerasukan. Ada dugaan yang bisa jadi dibuat-buat atau mengekspresikan dia nggak bisa ngomong nih secara tatap muka ya, secara apa ya, simpel seperti ini Mas Samet, tapi dia menggambarkannya, mengungkapkannya dengan cara seperti itu ya Mas Samet ya. Nah, namun dari pandangan Mas Samet sendiri ini menyoal tentang Linda yang kesurupan gimana? Ya, sebenarnya dari awal ya, termasuk ini Mas Marcel nih yang bilang marketing horor, film horor. Dan dari awal itu kita itu tidak yakin bahwa Linda itu kerasukan dari arwah dari Vina. Jadi untuk Mas Marcel buat seperti itu marketing film horor itu sudah terlambat. Dari awal kita sudah perhatikan itu tidak ada unsur kesurupan, itu hanya seperti settingan supaya untuk termasuk pembelaan diri. Karena kita dengar isunya dia ada terlibat juga, tapi kita tidak tahu terlibat apa enggak. Tapi kalau kita lihat dari kesurupan itu dia tidak kesurupan. Itu Mas Samet ya. Oke, jadi penjelasannya ini saya lengkapi ya. Jadi Linda ini adalah sahabat ya, sahabat dekatnya si Vina. Ya, diduga ya kemarin itu keterangannya Mbak Pandangan atau terangannya Mbak Priska mengatakan si Linda ini mengetahui ya kronologis kejadiannya, mengetahui kejadian. Bahkan netizen bilang adalah Linda ini mungkin jadi dalang atau saksi kunci dan lain-lain lah. Yang pasti Linda ini secara tidak langsung mengetahui, secara sadar ya, bukan karena dirasukin arwah dan lain-lain. Jadi dia mengetahui cerita awal mula kejadian. Nah, jadi sehingga singkat katanya beliau ini
ya jadi menceritakan itu semua gitu. Iya, namanya Dengan dia pun cara tahu. yang seperti itu. Ada yang kesurupan, Iya. ada yang lain-lain gitu. Karena kalau langsung gitu mungkin grogi dia menyampaikan langsung kejadian kronologi cerita Tidak sanggup kejadiannya. juga mungkin. Makanya dia melalui pura kemasukan lah biar bisa dia pede mengungkapkannya. Oke, terlepas daripada itu, kemudian ditanggapi sama polisi ya kan, Iya. kerasukan itu katanya beberapa hari kemudian kan, Iya, betul. setelah kejadian itu, kemudian polisi bergerak cepat dan menangkap. Tapi yang saya lihat di sini, polisi itu bukan karena pengakuan si Linda kesurupan itu Bukan. kemudian karena polisi dari awal memang sudah mencurigai ini ada tindakan kriminal Iya. selain kecelakaan tunggal gitu. Jadi ini memang sudah ditangani sebetulnya, cuman yang diinformasikan sama keluarga, sama mungkin sama pemberitaan ini adalah kasus kecelakaan tunggal. Tapi dalam proses kecelakaan tunggal itu sudah masuk ke ranah penyelidikan adanya tindakan kriminal pembunuhan. Benar, karena gitu. polisi pasti ketahuan karena setelah kejadian itu polisi kan melakukan olah TKP. Apalagi gini Mas Ahmed, apalagi salah satu korban yaitu Iki ya atau Iki, Rizky ya. Ini adalah anak daripada bapak kita, anggota juga polisi, yaitu Pak Rudi. Iya. Ya, jadi ini adalah kasus yang mustahil untuk dibiarkan begitu saja, apalagi bapaknya seorang polisi gitu ya. Penegak hukum di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia. Nah, terkait dengan kerasukan, kemarin kita sudah berbicara sama seorang indigo, Mbak Priska. Iya. Apakah bisa, Mbak, kalau memang itu benar, si Linda dimasukin lagi lah, gitu. Arwahnya tadi. Arwahnya Jin lagi, tadi, ya Jin kalau Korin. itu memang benar. Kalau yang benar itu Ya, dia gitu. benar kerasukan, Jin Korin dari Vina, tolong dimasukkan lagi, biar diulang lagi Iya. pembahasannya. Dan banyak pernyataan gini, itu nangisnya Mas Ahmed itu percis kayak Vina, nggak buang. Ya kayak mana mau buang, orang si Lina aja si Linda ini Dekat. teman dekatnya. Bahkan Saya Mbak, aja tahu loh ini Mas Ahmed ini gimana pada saat marah, Ibaratkan gimana apa? pada saat senang, gimana juga pada saat sedih. Iya. Nah, jadi saya bisa ungkapkan itu. Ya, karena ibaratkan kata bahasa apanya bagai lepat sama daun, lengket dia. Mbak Linda ini sama Vina ini seperti lepat dan daun, lengket terus. Jadi tahu ya bagaimana dia nangis. Kayak mana Jadi karakternya. dia mengekspresikan itu, ya Mas Ahmed ya. Oke, jadi mengenai kerasukan tadi sudah kita jelasin ya. Betul. Percaya nggak percaya, tapi untuk di kasus ini kita melihat adanya sesuatu hal yang sengaja dibuat-buat Iya. gitu oleh Linda. Ya pasti. Dan kita meyakini Linda baik itu dengan posisi yang dianggap kesurupan, tanda kutipnya kesurupan ataupun memang secara nyata, kita meyakini Linda bisa menceritakan itu. Ya pasti. Nah, dan saat ini memang Mas Ahmed ya, mungkin pesulap merah juga pingin ya Linda ini muncul ke permukaan, ke Betul. media sosial gitu, untuk mengungkapkan Kejadian bagaimana kejadian sebenarnya gitu. Apa hubungan kamu dengan si Egy gitu, dengan si pelaku dan lain-lain gitu. Nah, itu Mas Ahmed. Ya. Jadi untuk Mas Marcel yang membuat di komunitas itu bilang marketing horor itu sudah terlambat. Sebelum Mas Marcel bilang itu, kita sudah berpiling itu tidak nyata. Kalau suka itu, cuman cara mengutarakan kejadian-kejadian tadi melalui dia sebagai kesurupan. oke, kita gini aja lah. Mas Marcel itu nggak ada salah-salahnya. Tidak. Mau ngucapin kapan-kapan nggak ada salahnya. Dia Betul. cuman menyampaikan pandangannya bahwasanya film Vina ya sebelum 7 hari ini dibumbui dengan marketing kesurupan. Ini Betul. yang mungkin Marketing dari- bertolak belakang sama pemahaman Ya. pesulap merah. Tapi Marketing cuma satu kali perfilman. postingan Mas Ya. Marcel. Coba kalau Posting panjenengan terus, posting ini kan terus. ditonton 4 juta ya. Iya. Berbeda dengan YouTube, ini pendapatannya jauh beratus ribu kali lipat lah penghasilan Iya. penonton di bioskop versus ya penonton YouTube gitu. Jadi seharusnya Mas Marcel, inilah saatnya panjenengan kalau ngungkap-ngungkap tentang kesurupan ya saat ini gitu. Iya. Karena jangan. mohon maaf ya, banyak manusia, banyak masyarakat di Indonesia meyakini. Betul, banyak sekali pun meyakini bahwasannya itu memang kesurupan. Jangan
Hanya Iya. satu postingan aja di komunitas Anda. Ya, seperti Posting itu, Mas terus. Marcel. Ah. Kita minta Mas Marcel, yuk monggo yuk sampai dengan pelaku-pelaku tertangkap. Iya, Ini udah ada bongkar. satu yang tertangkap walaupun masih tanda tanya apakah ini beneran Egi Iya. gitu, karena ada sedikit keraguan nih baik Betul. masyarakat dan lainnya gitu Mas Amel. Karena Mas Marcel ini kan jago bongkar membongkar. Dia bongkar yang seperti ini, Iya, membantu bongkar masyarakat dulu. gitu loh, Biar tidak mengedukasi masyarakat ini biar Mas dapat Marcel. kebenaran yang asli terungkap. Iya.